Hujan turun deras malam itu, menyapu jalanan kota Jakarta dengan dingin dan sepi. Kilatan petir sesekali menerangi papan nama besar bertuliskan Ardana Group Tower, gedung megah milik salah satu konglomerat muda paling berpengaruh di negeri ini, Raihan Ardana. Raihan baru saja keluar dari ruang rapat yang menegangkan. Wajahnya datar, dingin seperti hujan di luar sana. Usianya baru 32, tapi sorot matanya sudah menua oleh ambisi dan kelelahan. Ia hidup dengan disiplin, memandang segala sesuatu seperti angka dan hasil. Tak ada ruang untuk perasaan. Setidaknya, begitu yang ia yakini hingga malam itu. Ketika mobil hitamnya melaju di jalan utama menuju rumah, pandangannya tertumbuk pada sosok kecil di bawah jembatan penyeberangan. Seorang anak perempuan, tak lebih dari 5 tahun, duduk memeluk boneka lusuh. Tubuhnya gemetar, baju tipisnya basah kuyup. Sopirnya melirik lewat kaca spion. "Pak, biar saya terus saja. Daerah sini sering ada pengemis kecil." Raihan diam. Tapi hatinya, yang selama ini seperti batu, terasa bergetar halus. Ia menatap anak itu lagi. Ada sesuatu di sana. Sorot mata ketakutan tapi juga pasrah. Seolah menunggu seseorang menolongnya untuk terakhir kali. "Berhenti," ucap Raihan datar. Sopir itu menahan napas, menepi. Raihan keluar, membuka payung, dan berjalan menghampiri gadis itu. Hujan menyambutnya seperti tirai tipis yang memisahkan dua dunia. Dunia dingin miliknya dan dunia kecil gadis itu. "Hei, kamu sendirian?" tanya Raihan pelan. Gadis itu menatapnya. Ragu, sebelum menjawab lirih. "Mama, udah tidur, nggak bangun-bangun." Raihan menoleh. Di balik tiang jembatan, terbaring tubuh seorang wanita, mungkin ibunya, dingin, tak bernyawa. Napas Raihan tercekat. Ia bukan orang yang mudah terkejut. Tapi pemandangan itu menampar sisi manusianya yang selama ini tertidur. "Nama kamu siapa?" tanyanya lagi. "Lila," jawab gadis itu. "Mama bilang, kalau hujan Tuhan lagi sedih, tapi kenapa Tuhan terus sedih ya?" Raihan menunduk. Ia tidak punya jawaban, tapi ia tahu. Malam itu, ia tidak bisa meninggalkan anak ini begitu saja. Tanpa banyak bicara, ia merangkul Lila dan membawanya ke mobil. Di rumah besar milik keluarga Ardana, kedatangan Lila menimbulkan kehebohan. Alia, adik perempuan Raihan yang lembut dan ceria, menatap mereka kaget. "Kak, kamu bawa anak siapa?" "Aku temukan di jalan. Ibunya meninggal." Ya Tuhan. Alia segera menyelimuti Lila dengan handuk hangat dan menyuapinya sop panas. Lila makan perlahan, lalu tersenyum malu-malu. "Terima kasih, Tante cantik." Senyum itu, kecil, polos, anehnya membuat udara di ruang tamu yang dingin terasa lebih hangat. Raihan berdiri di sudut ruangan, memperhatikan. Entah kenapa, ia tidak bisa mengalihkan pandangan. Seolah ada sesuatu dalam diri gadis itu yang membuatnya tenang. Malam berikutnya, sesuatu aneh mulai terjadi. Telepon dari direktur keuangan datang. Proyek besar yang selama ini tertunda mendadak disetujui investor asing. Nilai saham Ardana Group melonjak. Sistem server yang sempat rusak tiba-tiba kembali normal tanpa perbaikan besar. Alia menggoda kakaknya. "Kayaknya si kecil itu pembawa hoki, Kak." Raihan hanya mendengus. Kebetulan saja, tapi di dalam hatinya ia merasa lain. Setiap kali Lila tertawa, seolah dunia di sekitarnya ikut bergerak lebih ringan. Hujan yang dulu ia benci, kini terasa seperti lagu pengantar tidur. Suatu malam Lila menghampirinya di ruang kerja. "Om Ray, kamu sedih ya?" "Aku nggak sedih." "Tapi matamu bilang kamu kesepian." Raihan terdiam. Tak ada seorang pun yang pernah bicara padanya seperti itu. Ia menatap gadis kecil itu, yang kini duduk di pangkuannya sambil menggambar matahari dan dua orang di bawahnya. "Ini siapa?" tanya Raihan. "Itu aku, dan kamu. Lihat, kita pegang tangan. Mama bilang, kalau pegang tangan orang baik, hati nggak akan takut lagi." Seketika, dada Raihan terasa sesak, bukan oleh sakit, tapi oleh sesuatu yang hangat dan asing. Ia menyentuh kepala Lila dengan lembut. "Mulai malam ini, kamu nggak usah takut lagi. Kamu aman di sini. Di luar, hujan turun lagi." Tapi kini, di dalam rumah Raihan Ardana, hujan itu membawa arti lain. Ia tak tahu bahwa malam itu adalah awal dari perubahan besar. Bukan hanya bagi hidupnya, tapi bagi seluruh keluarganya. Gadis kecil yang datang di bawah hujan itu akan menjadi cahaya yang menerangi luka lama. Sekaligus membuka pintu bagi cinta yang selama ini terkunci rapat. Pagi pertama Lila di rumah Ardana terasa asing namun damai. Sinar matahari menembus jendela besar, menyentuh wajah mungilnya yang masih terlelap di kamar tamu lantai 2. Di ujung tempat tidur, boneka lusuhnya kini tampak bersih dan wangi,
dicuci oleh Alia sendiri malam sebelumnya. Alia menatap dari pintu dengan senyum lembut. Ada sesuatu pada anak itu yang membuat hatinya tenang. Ia tak tahu kenapa, tapi sejak Lila datang, rumah besar yang biasanya terasa dingin dan sunyi kini seperti hidup lagi. Sementara itu, Reyhan sudah berada di kantor. Rapat pagi berjalan seperti biasa. Angka, grafik, laporan tanpa emosi. Tapi di layar monitor, grafik saham perusahaannya kembali naik tajam. Bahkan ada klien besar dari Jepang yang tiba-tiba mengirimkan proposal kerja sama yang sudah lama mustahil didapat. Direktur operasional bercanda, "Sepertinya Dewi Keberuntungan sedang berpihak pada kita, Pak Rey." Reyhan menahan senyum tipis. Ia bukan tipe yang percaya takhayul, tapi hatinya berbisik. Semua ini mulai sejak aku menolong Lila. Sore hari, ia pulang lebih cepat dari biasanya. Di halaman belakang rumah, ia melihat pemandangan yang tak biasa. Alia sedang memanggang roti bersama Lila, sementara tawa keduanya menggema di antara pohon Kamboja tua. Seekor kupu-kupu berwarna biru menari-nari di sekitar mereka, seolah menari mengikuti tawa itu. "Om Ray," Lila melambai riang. "Lihat! Aku bikin roti bentuk hati." "Roti bentuk hati?" Reyhan mendekat, mencoba menyembunyikan senyum. "Iya," kata Tante Alia. "Kalau kasih makan orang dengan hati, rasanya jadi manis." Reyhan mengambil sepotong, menggigit pelan. Anehnya, roti sederhana itu terasa jauh lebih enak dari semua hidangan hotel bintang 5 yang biasa ia makan. Ada rasa hangat, rasa rumah. Malamnya, Reyhan menerima telepon dari Dimas, sahabat sekaligus direktur muda di perusahaan lain. "Rey, aku dengar kamu ambil anak asuh." "Serius?" "Sementara. Ibunya meninggal. Kamu berubah, bro. Biasanya kamu nggak peduli urusan orang." Reyhan menatap keluar jendela, hujan mulai turun lagi. Aku juga nggak tahu kenapa. Tapi entah kenapa, anak itu membuat semuanya terasa ringan. "Hati-hati, Rey. Kadang hal-hal kecil seperti itu bisa bikin kamu kehilangan arah." Ucapan itu menggantung di udara. Tapi justru di sanalah Reyhan sadar. Mungkin kehilangan arah bukan hal buruk, jika selama ini arah hidupnya hanya menuju kesepian. Beberapa hari kemudian, Reyhan membawa Lila ke kantor. Awalnya hanya karena Alia sedang keluar kota. Tapi siapa sangka, kehadiran Lila membuat seluruh suasana kantor berubah. Para karyawan yang biasanya tegang kini tertawa saat Lila berlari membawa kue, membagikannya sambil berkata, "Ini buat supaya kerja kalian nggak capek." Bahkan sekretaris Reyhan, Nadine, yang terkenal kaku, ikut tersenyum dan mengelus kepala Lila. Namun yang paling mengejutkan, hari itu, investor yang selama ini sulit ditemui tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan dan menandatangani kontrak besar. Reyhan termenung di balik kaca ruang rapat, memandangi Lila yang tengah menggambar di pojok ruangan. Apakah mungkin semua ini karena dia? Malamnya Lila jatuh tertidur di sofa ruang kerja. Reyhan menatapnya lama. Ia duduk di sebelah gadis kecil itu, lalu memperhatikan boneka lusuh yang selalu ia peluk. "Lila, kenapa kamu selalu bawa boneka itu?" Lila membuka mata setengah sadar. "Ini dari Mama. Katanya selama aku jagain dia, Mama bakal jagain aku juga." "Kamu kangen, Mama?" "Iya, tapi Tuhan bilang Mama udah bahagia. Sekarang tugas aku bikin orang lain bahagia." Kalimat itu sederhana, tapi menghantam hati Reyhan dengan kekuatan aneh, yang menunduk merapikan selimut di tubuh kecil itu. "Kalau begitu, kamu udah berhasil," bisiknya pelan. Beberapa minggu berlalu, dan keberuntungan terus mengikuti keluarga Ardana. Perusahaan memenangkan tender besar. Media menulis tentang kebangkitan bisnis Reyhan. Di rumah, Alia yang biasanya sibuk kini lebih sering di dapur, tertawa bersama Lila. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, bayangan masa lalu perlahan muncul. Suatu malam Reyhan menerima surat tak dikenal. Di dalamnya hanya ada satu kalimat. "Kau pikir bisa menebus semuanya dengan menolong satu anak?" Tangan Reyhan membeku. Tulisan itu, ia mengenalnya. Seseorang dari masa lalunya. Mungkin seseorang yang ia lukai dulu. Ia menatap ke arah Lila yang sedang tidur di kamar tamu. Seketika, rasa takut yang sudah lama ia kubur muncul lagi. Jangan-jangan kebahagiaan ini cuma sementara. Keesokan harinya, hujan turun deras lagi. Lila berlari ke taman, menengadahkan tangan kecilnya, tertawa. "Om Rey, hujan datang lagi. Berarti Tuhan kangen sama kita ya." Reyhan menatapnya lama. Ia ingin percaya bahwa semua ini nyata. Keajaiban, tawa, dan ketenangan baru yang ia rasakan. Tapi bayangan masa lalu terus menghantui. Di bawah rintik hujan, ia bersumpah dalam hati. Apapun yang terjadi,
Aku akan melindungi gadis kecil ini. Karena sejak dia datang, aku baru tahu rasanya punya alasan untuk hidup. Langit pagi tampak muram. Hujan turun lembut, seperti membisikkan sesuatu yang belum selesai. Raihan duduk di ruang kerjanya, memandangi surat yang ia terima semalam. Satu kalimat itu terus mengganggu pikirannya. Kau pikir bisa menebus semuanya dengan menolong satu anak? Ia mengenali tulisan tangan itu. Seseorang bernama Raka Adiwangsa, mantan mitra bisnis yang dulu ia hancurkan demi ambisi. 5 tahun lalu, karena keputusan kejam Raihan, Raka kehilangan perusahaan dan istrinya meninggal karena stres. Sejak itu Raka menghilang. Raihan memejamkan mata. Rasa bersalah yang sudah lama ia kubur kini kembali menggigit. Namun di luar pintu suara tawa Lila terdengar. Ia berlari kecil menuju ruangannya, membawa kertas gambar yang basah oleh tetesan hujan. "Om Ray, aku gambar kamu," katanya riang. Raihan tersenyum samar. Dalam gambar itu, Lila menggambarnya berdiri di bawah pohon besar, bersama seorang perempuan yang wajahnya samar. "Ini siapa?" tanyanya lembut. "Itu Mama. Tapi aku nggak bisa gambar mukanya. Tuhan bilang, mukanya cuma bisa dilihat orang baik." Ucapan polos itu membuat Raihan terdiam lama. Di dada, rasa hangat dan dingin bertemu jadi satu. Hari-hari berlalu. Sejak surat itu datang, Raihan mulai berhati-hati. Ia meningkatkan keamanan rumah, tanpa memberitahu Alia atau Lila. Tapi entah kenapa, di balik kekhawatiran itu, keberuntungan justru makin deras mengalir. Proyek-proyek baru datang, dan citra perusahaan makin naik. Alia sempat bercanda, "Mungkin Lila itu bidadari kecil, Kak." Raihan menatap Lila yang sedang bermain di taman, lalu menjawab pelan, "Kalau iya berarti Tuhan kasih aku kesempatan kedua." Suatu malam, Alia mengundang Raihan makan malam di restoran keluarga. Di sana, ia juga mengundang seseorang yang membuat Raihan terkejut. Nadine, sekretaris pribadinya. Alia tersenyum nakal. "Aku cuma pengen kamu punya teman ngobrol selain aku dan tumpukan berkas." Raihan hendak protes, tapi Lila yang duduk di kursi kecil di antara mereka lebih dulu berkata, "Om Ray, Tante Nadine cantik banget. Kalian cocok deh." Alia tertawa. Nadine tersipu, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Raihan juga tertawa. Tulus, bukan sekadar basa-basi sosial. Tawa itu begitu asing, tapi hangat. Malam itu, untuk sesaat semuanya terasa sempurna. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Saat mereka pulang, di depan rumah Raihan terparkir mobil hitam asing. Dari dalamnya turun seorang pria berjaket abu, dengan tatapan tajam dan wajah letih. Raka Raihan segera menyuruh Alia membawa Lila masuk. "Kita perlu bicara," kata Raka dingin. "Aku tak mau masalah, Raka." Masalahnya sudah terjadi 5 tahun lalu, Raihan. Suara hujan mulai deras, memukul atap mobil. Raka melangkah mendekat. "Kau tahu apa akibat dari keputusanmu dulu? Aku kehilangan semuanya. Tapi bukan itu yang membuatku datang." "Lalu apa?" "Karena aku tahu. Anak kecil yang kau rawat itu bukan anak sembarangan." Raihan tertegun. "Apa maksudmu?" Raka menatapnya tajam. "Ibunya, perempuan yang meninggal itu, dulu bekerja di panti sosial milik istriku. Nama aslinya bukan Mira, tapi Laras. Dan Laras adalah saudara sepupuku." Raihan terdiam membeku. Raka melanjutkan dengan nada getir. "Sebelum meninggal, Laras bilang anaknya punya berkah. Siapapun yang benar-benar menyayanginya akan menemukan kembali hal yang pernah hilang dalam hidupnya. Tapi kalau ada niat jahat di sekitarnya, keberkahan itu bisa berubah jadi petaka." Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Hujan semakin deras, dan petir menyambar langit. "Kau pikir semua keberuntunganmu belakangan ini kebetulan, Raihan? Aku tak percaya hal-hal seperti itu. Percaya atau tidak, sekarang hidupmu terikat dengan anak itu. Lindungi dia, atau semuanya akan hancur." Raka melangkah pergi, meninggalkan Raihan berdiri dalam hujan, dengan jantung berdegup keras. Malam itu, Raihan tak bisa tidur. Ia duduk di kursi dekat kamar Lila, menatap anak kecil itu yang terlelap tenang sambil memeluk bonekanya. Berkah atau kutukan, pikirnya. Tapi saat ia mendengar Lila bergumam dalam tidur, "Om Ray, jangan sedih. Tuan sayang Om Ray." Rasa takut itu lenyap, digantikan sesuatu yang lebih kuat, tekad. "Kalau memang aku harus melindungimu dengan seluruh hidupku, maka itu yang akan kulakukan," bisiknya. Keesokan harinya, Raihan mengajak Lila dan Alia berjalan-jalan ke taman kota. Yukunggi memberi mereka waktu tenang setelah ketegangan semalam. Lila berlari di antara bunga tertawa lepas. "Om Ray, lihat pelanginya." Raihan menatap langit.
Pelangi muncul di atas mereka, indah penuh warna. Ia tersenyum, tapi jauh di belakang, di bayangan pepohonan, seseorang sedang mengawasi. Sosok berjaket abu menatap dengan mata penuh rasa bersalah dan rahasia. Raka berbisik pelan pada dirinya sendiri. Maafkan aku, Laras. Aku harus memastikan kebenaran. Apakah anak itu benar-benar membawa berkah atau badai? Sudah seminggu sejak pertemuan dengan Raka malam itu, tapi kata-katanya masih bergema di kepala Raihan. Hidupmu terikat dengan anak itu. Setiap kali menatap Lila, Raihan bertanya-tanya, apakah benar keberuntungan yang datang belakangan ini hanyalah kebetulan? Atau memang ada sesuatu yang lebih besar bekerja diam-diam di balik tawa gadis kecil itu? Namun setiap kali Lila tertawa, semua kekhawatiran itu seolah larut. Sejak kehadirannya, hidup Raihan yang dulunya datar kini berwarna. Rumahnya hangat, Alia tampak lebih bahagia, bahkan dirinya sendiri belajar tertawa tanpa alasan. Pagi itu, Lila duduk di teras, sibuk menggambar. Nadine datang berkunjung, membawa bunga segar dalam vas kaca. Selamat pagi, Pak Ray, sapanya sopan. Pagi, Nadine. Kamu kelihatan lebih ceria dari biasanya. Mungkin karena saya tahu, bos saya akhirnya tahu caranya tersenyum. Jawabnya, setengah menggoda. Alia yang mendengar dari dapur langsung berseru. Nah, itu, aku juga bilang begitu. Nadine, bantu aku yakinkan kakakku supaya nggak hidup cuma buat kerja. Raihan menggeleng pelan, tapi tak bisa menahan senyum. Ada kehangatan yang tumbuh setiap kali Nadine ada di sekitar mereka. Ia lembut tapi tegas, dan tampak begitu mudah berbaur dengan Lila. Tante Nadine, bantuin aku warnain matahari dong, seru Lila. Tentu, tapi mataharinya warna kuning ya. Enggak. Mama bilang, kadang matahari juga punya warna merah muda kalau dia lagi bahagia. Nadine dan Raihan saling pandang sejenak. Entah kenapa, kalimat sederhana itu membuat dada mereka terasa hangat. Siang harinya, Alia mengajak Lila ke taman. Raihan dan Nadine duduk di beranda, menikmati kopi sambil membicarakan bisnis. Tapi pembicaraan mereka perlahan berubah arah. Kamu pernah nyesel dengan keputusan masa lalu? Tanya Nadine tiba-tiba. Raihan terdiam lama sebelum menjawab, setiap malam, aku pernah berpikir, kalau aku bisa memutar waktu, aku akan jadi orang yang berbeda. Mungkin kamu memang diberi kesempatan kedua, Raihan. Maksudmu? Lila, dia datang ke hidupmu bukan tanpa alasan. Kata-kata itu menancap dalam. Untuk sesaat, Raihan hanya bisa menatap Nadine, matanya penuh perenungan. Ada sesuatu dalam diri wanita itu yang membuatnya percaya bahwa kebahagiaan mungkin benar-benar bisa dimulai dari luka. Beberapa hari kemudian, Raka kembali muncul. Kali ini dengan wajah lebih tenang. Ia menemui Raihan di sebuah kafe sepi. Aku tidak datang untuk mengancammu, Ray. Aku datang karena aku menemukan sesuatu tentang Laras. Apa? Sebelum meninggal, Laras menulis surat untuk seseorang bernama Raihan Ardana, Raihan Membeko. Untukku? Raka mengangguk. Dia bilang, kalau suatu hari kau menemukan Lila, tolong jaga dia seperti anakmu sendiri. Katanya, kau pernah menolongnya, dulu. Ingatan samar muncul di benak Raihan. Sekilas wajah seorang wanita muda. Tersenyum lembut sambil berterima kasih di depan panti sosial, tempat ia dulu berdonasi diam-diam. Wanita itu, Laras? Dia bilang, Lila lahir di hari yang sama saat kau menyelamatkan mereka dari penggusuran. Dia percaya, Tuhan menautkan hidup kalian sejak hari itu. Raihan terdiam. Dunia seolah berhenti sejenak. Ia tak pernah tahu, satu kebaikan kecil di masa lalu ternyata kembali kepadanya dengan cara yang begitu ajaib. Malam itu, Raihan duduk di tepi tempat tidur Lila yang sedang tidur nyenyak. Ia membelai rambut halus gadis kecil itu dengan lembut. Jadi dari awal kita memang sudah ditakdirkan bertemu ya. Bisiknya. Di luar hujan turun perlahan, tapi bukan hujan sedih. Hujan itu lembut, seperti berkat yang turun bersama rasa syukur. Alia mengetuk pintu perlahan. Kak, besok Lila mau pentas kecil di taman anak-anak. Dia latihan menari hujan. Menari hujan? Raihan tersenyum kecil. Dia benar-benar seperti cahaya kecil ya. Iya, jawab Alia lirih. Dan aku senang. Karena sejak cahaya itu datang, aku lihat Kak Raihan bukan cuma hidup, tapi merasakan hidup. Raihan menatap adiknya penuh kasih. Mungkin, aku baru tahu apa artinya keluarga. Keesokan paginya, taman kota dipenuhi tawa anak-anak. Lila berdiri di tengah, mengenakan gaun putih sederhana. Saat musik lembut mengalun,
Ia menari pelan di bawah rintik hujan yang turun tiba-tiba. Semua orang berlari mencari tempat berteduh, kecuali Rayhan, Nadine, dan Alia, yang tetap berdiri menonton. Lila menengadah ke langit, tangannya terbuka lebar. "Ini buat Mama, buat Tuhan, dan buat semua orang baik," katanya ceria. Matahari tiba-tiba muncul di balik awan, dan pelangi terbentang di atas kepala mereka. Hujan berhenti, semua orang bertepuk tangan, tapi Rayhan hanya berdiri terpaku. Ada kilau cahaya halus di sekitar gadis kecil itu, seperti sinar lembut yang hanya bisa dilihat oleh hati yang percaya. Nadine menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu lihat itu, Ray?" "Yah," jawabnya pelan. "Aku lihat. Dan untuk pertama kalinya, aku percaya." Malamnya di rumah, Lila menghampiri Rayhan yang duduk di balkon. "Om Ray, kamu sekarang udah bahagia ya?" "Iya, karena kamu." Mama bilang, kalau orang udah bahagia, berarti cahaya di hatinya udah nyala lagi. Rayhan tersenyum menatap bintang. "Kalau begitu, terima kasih sudah menyalakan hatiku lagi, Lila." Gadis kecil itu tertawa kecil, lalu memeluknya. Di bawah langit malam, Rayhan tahu, keajaiban bukan hanya tentang keberuntungan, tapi tentang kesempatan untuk mencintai dan dicintai lagi. Namun di kejauhan, seseorang sedang mengamati mereka dari balik pagar rumah, Raka. Wajahnya penuh keraguan, dan di tangannya ia menggenggam selembar foto lama. Foto Rayhan dan Laras berdiri berdampingan di depan panti sosial 5 tahun silam. Raka berbisik lirih. Apakah mungkin dia lebih dari sekadar penolong? Bersambung ke episode 5, Jejak Masa Silam. Rahasia hubungan Rayhan dan Laras mulai terungkap, dan cinta yang tumbuh di antara Rayhan dan Nadine diuji oleh kebenaran yang perlahan muncul ke permukaan. Malam terasa panjang bagi Rayhan. Sejak melihat foto lama yang dikirim Raka melalui email tanpa pesan, pikirannya tidak tenang. Dalam foto itu, dirinya berdiri di depan panti sosial sederhana, bersebelahan dengan seorang perempuan muda berambut panjang, memegang bayi mungil dalam pelukan. Di belakang foto tertulis tanggal 7 November, 5 tahun lalu. Laras. "Jadi ini kamu." Ia benar-benar tak mengingat momen itu. Tapi ada sesuatu di mata perempuan dalam foto itu. Hangat, lembut, seolah mengenalnya lebih dalam dari siapapun. Kini, setiap kali menatap Lila, ia seperti melihat pantulan wajah itu. Senyum yang sama, mata yang sama, bahkan cara tertawanya pun mirip. Keesokan harinya, Rayhan menemui Raka di rumah tua peninggalan keluarga Adiwangsa. Tempat itu sepi, berdebu, tapi menyimpan jejak masa lalu. "Kau ingin tahu semuanya?" tanya Raka pelan. "Ya, aku berhak tahu, bukan?" "Laras dulu relawan di panti yang kita kelola. Setelah penggusuran itu, kau datang membantu diam-diam. Kau tak ingin namamu disebut. Tapi Laras tahu." Ia bilang, seseorang yang menyelamatkan anak-anak panti itu telah menolong hidupnya. Raka menatap Rayhan dalam. Beberapa bulan kemudian ia hamil. Tapi dia tak pernah menyebut siapa ayah dari anaknya. Hanya bilang, Tuhan menitipkannya melalui kebaikan seorang pria, yang bahkan tak tahu kalau dirinya sedang menolong 2 nyawa. Rayhan terdiam lama. "Maksudmu? Kau ingin bilang aku tak tahu." Laras tak pernah menjelaskan. "Tapi lihat wajah anak itu, Ray. Kau tak merasa ada sesuatu?" Dada Rayhan terasa sesak. Antara terkejut dan takut, pikirannya berputar cepat. Ia tidak ingat pernah memiliki hubungan pribadi dengan Laras, tapi hatinya seperti tahu bahwa di antara mereka pernah ada ikatan. Entah dalam bentuk apa. Sementara itu, di rumah Alia sedang menyiapkan makan malam bersama Nadine dan Lila. Udara terasa hangat, penuh tawa kecil dan aroma masakan. "Tante Nadine, kalau Om Ray pulang, aku mau kasih kejutan," kata Lila sambil menggambar di meja. "Kejutan apa, sayang?" "Aku mau kasih dia gambar keluarga. Ada aku, Tante Alia, Tante Nadine, sama Om Ray." "Wah, lengkap banget." Nadine tersenyum, tapi pipinya memerah. "Karena aku mau Om Ray punya keluarga beneran. Dia kadang masih kelihatan sedih." Kata sedih, salah ucap dari sedih, terdengar polos tapi dalam. Nadine menatap Lila dengan perasaan haru. Di hatinya, ada getar yang tak bisa ia abaikan lagi. Perasaannya pada Rayhan tumbuh perlahan, tapi kuat, seperti benih kecil yang disiram air sabar setiap hari. Malam menjelang, Rayhan pulang lebih larut dari biasanya. Lila sudah tertidur, dan hanya Nadine yang menunggu di ruang tamu, masih mengenakan pakaian rumah Alia. "Kamu belum pulang?" tanya Rayhan lembut. "Enggak tenang kalau belum lihat kamu balik." "Aku baik-baik saja," jawabnya, tapi nadanya ragu. Nadine menatap wajah lelahnya. "Kamu mau cerita?" Rayhan diam sesaat.
lalu berkata lirih, "Aku rasa aku tahu siapa Ibu Lila sebenarnya. Dan mungkin aku bagian dari masa lalunya." Nadine menatapnya kaget, tapi tak menghakimi. Ia hanya mendekat, menggenggam tangannya. Apapun yang terjadi, jangan merasa bersalah atas hal yang belum pasti. Kadang Tuhan mempertemukan orang bukan untuk menebus, tapi untuk menyembuhkan. Kata-kata itu menenangkan. Untuk pertama kali, Rayhan membiarkan dirinya jujur. "Aku takut, Nadine. Takut kalau ternyata semua kebahagiaan ini cuman bayangan. Kalau dia bukan anakku, aku takut kehilangannya. Dan kalau dia anakmu, maka aku akan berjuang agar dia bangga punya ayah seperti aku." Mereka saling pandang lama. Hening. Tapi dalam hening itu, hati mereka berbicara lebih banyak dari kata-kata. Rayhan meraih tangan Nadine, perlahan. Sentuhan itu lembut, namun cukup untuk membuat dunia di sekitar terasa berhenti. Beberapa hari berlalu. Raka kembali mengirimkan satu amplop. Di dalamnya, hasil tes DNA yang ia buat diam-diam dari sampel rambut Lila yang tertinggal di rumahnya. Rayhan menatap hasil itu dengan napas tercekat. Hasil, 99,8% kesesuaian genetik dengan Rayhan Ardana. Tangannya bergetar. Dunia seperti berputar. Ia menjatuhkan diri ke kursi. Air mata yang sudah lama tak muncul akhirnya jatuh juga. "Lila, ternyata kamu benar-benar milikku." Hari berikutnya, Rayhan menatap Lila yang sedang bermain dengan Alia di taman belakang. Ia mendekat perlahan, lalu berlutut di hadapan gadis kecil itu. "Lila, boleh Om tanya sesuatu?" "Boleh." "Kalau Om bilang, kamu anak Om, kamu mau nggak?" Lila menatapnya bingung, lalu tertawa riang. "Aku kan memang anak Om Ray. Dari dulu." Jawaban polos itu membuat Rayhan terisak pelan, memeluknya erat. Dalam pelukan itu, seolah semua luka masa lalu sembuh tanpa perlu kata maaf. Dari teras, Alia menatap mereka sambil menahan tangis haru. Nadine berdiri di sampingnya, tersenyum lembut. Ia tahu, cinta yang ada di rumah itu kini tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Bukan karena darah, tapi karena hati. Malamnya, hujan turun lembut. Di kamar Lila, lampu tidur berbentuk bintang menyala. Rayhan duduk di tepi ranjang, sementara Lila menggenggam tangan kecilnya. "Om Ray, Mama bilang kalau cahaya itu cuma datang ke hati orang yang berani mencintai. Dan kamu percaya itu?" "Iya. Karena aku lihat cahayanya di hati Om Ray." Rayhan tersenyum, menatap langit yang basah oleh hujan. Ia akhirnya tahu arti dari semua ini. Tuhan memang mengirim Lila bukan sekadar untuk memberi keberuntungan, tapi untuk mengembalikan cahaya yang pernah padam di dalam dirinya. Namun di luar rumah, Raka berdiri di bawah hujan, menatap jendela dengan mata berat. Jadi benar, Lila anaknya. Ia menunduk lalu berbisik, "Kalau begitu, aku tak bisa membiarkan rahasia Laras terungkap seluruhnya. Belum saatnya." Wajahnya menegang. Ada sesuatu yang belum ia katakan. Rahasia terakhir yang bisa mengubah segalanya. Hujan turun sejak pagi, seolah langit sedang berduka. Rayhan berdiri di depan jendela ruang kerjanya, memandangi tetesan air yang mengalir pelan di kaca. Dalam pikirannya, masih berputar hasil tes DNA yang membuat hidupnya berubah. Lila bukan sekadar titipan takdir, dia darah dagingnya sendiri. Tapi bersama kebenaran itu, lahir pula pertanyaan baru. Kenapa Laras tidak pernah memberitahu? Apa yang sebenarnya disembunyikan Raka? Alia mengetuk pintu perlahan. "Kak, Nadine datang." Katanya mau bicara penting. Rayhan mengangguk menyeka wajah. Nadine masuk dengan raut wajah serius, memegang map coklat di tangannya. "Aku dapat berkas lama dari kantor hukum yang dulu bantu panti sosial. Ada nama Laras di dalamnya," katanya pelan. "Apa isinya?" "Dokumen pengakuan ayah kandung Lila, tapi namanya tidak tertulis lengkap. Hanya inisial. R.A. Rayhan tertegun. R.A. bisa jadi dirinya, tapi juga bisa berarti Raka Adiwangsa." Nadine menatapnya penuh ragu. "Kamu yakin Lila anakmu, Ray?" "Tes DNA bilang begitu. Tapi kenapa Laras tak pernah menemuiku? Kenapa dia meninggal dalam kesepian?" Suasana hening. Di luar petir menyambar jauh di langit. Lalu Nadine berkata lirih, "Mungkin karena dia ingin melindungi kamu." Sementara itu, di tempat lain, Raka duduk di sebuah rumah tua di pinggiran kota, memegang foto Laras muda. Wajahnya penuh penyesalan. "Maafkan aku, Laras," bisiknya. "Aku berjanji melindungi rahasiamu. Tapi aku juga tahu, cepat atau lambat, kebenaran akan mengejar." Ia membuka sebuah laci tua, mengeluarkan amplop lusuh berisi surat tulisan tangan Laras.
Untuk siapapun yang menemukan Lila, tolong jaga dia. Jangan biarkan dunia yang jahat ini mencemarinya. Kalau suatu hari Raihan tahu kebenaran, katakan padanya, aku memaafkannya. Air mata Raka jatuh. Ia menatap langit mendung, seolah berbicara pada arwah saudarinya itu. Kau terlalu baik, Laras, tapi aku masih harus melindungi Lila dari bayang-bayang masa lalu kalian. Sore itu, Lila sedang bermain di taman belakang. Nadine duduk di teras sambil menulis laporan kerja, tapi matanya terus mengikuti anak kecil itu. Lila memetik bunga dan menyusunnya jadi karangan kecil. Tante Nadine, seru Lila, aku bikin mahkota buat kamu. Untuk aku? Nadine tersenyum. Iya, karena kamu bikin Om Ray senyum lagi. Kalau orang senyum, langit ikut cerah. Nadine menatapnya terharu. Ia berlutut, memakaikan mahkota bunga itu di kepala. Terima kasih, sayang. Kamu tahu nggak? Kamu itu anugerah untuk semua orang. Mama bilang, aku dikasih cahaya di hati biar bisa nyembuhin orang yang sedih. Tapi, kadang cahayanya capek. Capek kenapa? Karena kalau orang di sekitarku bohong, cahaya itu jadi kecil. Nadine tertegun. Siapa yang bohong, Lila? Aku nggak tahu. Tapi hatiku bilang, Om Ray lagi takut sesuatu. Ucapan polos itu menembus hati Nadine. Ia menatap Lila lama, lalu memeluknya pelan. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar takdir sedang bermain di antara mereka. Malamnya, Raihan memutuskan menemui Raka. Mereka bertemu di taman yang sama, tempat Raihan dulu menolong Laras dari penggusuran. Suasana basah, udara berbau tanah. Kau tahu sesuatu yang belum aku tahu, kan? Tanya Raihan datar. Raka menghela napas panjang. Kau ingin kebenaran? Baik. Tapi bersiaplah, karena tak semua kebenaran membawa ketenangan. Ia membuka map yang dibawanya, memperlihatkan salinan akta kelahiran Lila. Di bawah kolom ayah, memang tertulis RA, tapi di catatan kecil di bawahnya ada tambahan tulisan tangan Laras. Anak ini lahir dari cahaya, bukan dosa. Ia milik dua dunia, dunia cinta dan dunia kesalahan. Raihan menggenggam kertas itu erat. Apa maksudnya ini? Raka menatapnya tajam. Laras mencintaimu, Ray, tapi dia juga mencintaiku. Kami bertiga terjebak dalam takdir aneh itu. Aku mencintainya dulu, tapi dia memilihmu karena kau memberi harapan. Tapi setelah kau pergi tanpa kabar, dia hancur. Aku yang merawatnya sampai akhir, aku yang melihat dia mati dalam pelukanku. Kata-kata itu menusuk jantung Raihan. Ia terduduk, matanya memanas. Jadi, Lila bisa juga anakmu? Raka menggeleng pelan. Tidak, aku sudah tahu. Aku melakukan tes juga. Lila anakmu, tapi aku tidak ingin dia tahu ibunya meninggal dengan luka di hati. Biar dia tumbuh dengan cahaya, bukan dengan dendam. Suara hujan makin deras. Raihan menatap Raka lama. Tak ada lagi marah, hanya rasa iba. Terima kasih karena sudah menjaganya. Sekarang biar aku melanjutkan. Raka menunduk. Kalau kau gagal menjaga cahayanya, dunia di sekitarmu akan gelap lagi. Ingat itu, Ray. Malam itu Raihan pulang dengan hati berat. Nadine menunggunya di ruang tamu, wajahnya cemas. Kamu baik-baik aja? Sudah tahu semuanya, jawab Raihan lirih. Ia menceritakan segalanya, tentang Laras, Raka, dan rahasia masa lalu. Nadine hanya mendengarkan, tanpa menghakimi, lalu memeluknya. Laras mungkin sudah tiada, tapi Lila ada di sini untuk mengembalikan cahaya itu. Kamu nggak sendirian lagi, Ray. Raihan memejamkan mata di pelukannya. Untuk pertama kali, ia merasa dimaafkan. Oleh takdir, oleh masa lalu, oleh dirinya sendiri. Namun malam belum berakhir. Di kamar Lila, angin berhembus lembut. Boneka lusuh di pelukannya bergetar pelan, dan suara bisikan lembut terdengar, seolah datang dari jauh. Terima kasih sudah menemukannya, Raihan. Jaga dia, cahaya kita. Lila tersenyum dalam tidurnya. Hujan berhenti. Bulan muncul di balik awan, memantulkan cahaya ke jendela kamar. Cahaya yang lembut, seolah sebuah restu. Sudah seminggu sejak Raihan mengetahui kebenaran. Rumah itu kini terasa berbeda. Lebih hangat, lebih hidup. Lila tampak semakin ceria, dan Nadine mulai terbiasa menjadi bagian dari keseharian mereka. Tapi di balik kehangatan itu, ada bayangan yang tak sepenuhnya hilang. Raka menghilang sejak malam pertemuan terakhir. Tidak ada kabar, tidak ada pesan. Seolah ia menelan seluruh masa lalu dan pergi bersama angin. Namun Raihan tahu, pria itu tidak akan menyerah begitu saja. Pagi itu, Nadine menyiapkan sarapan dengan Alia. Bau roti panggang memenuhi dapur, sementara Lila berlari-lari kecil membawa boneka barunya. Tante Nadine, lihat! Aku kasih nama bonekaku Laras. Nadine tersentak sejenak lalu tersenyum. Kenapa namanya itu? Karena malam tadi aku mimpi.
Ada ibu cantik pakai baju putih. Katanya, jangan takut Lila. Namaku Laras. Nadine menatap Rayhan yang baru saja turun dari tangga. Pandangan mereka bertemu. Ada keheningan yang sama-sama tak mereka pahami. Mungkin cuma mimpi, kata Rayhan pelan. Atau mungkin doa, sahut Nadine lembut. Rayhan tersenyum samar. Kalau begitu, aku harap dia terus menjaganya. Siang harinya, Nadine menemani Lila ke taman bermain. Sementara Lila bermain ayunan, Nadine duduk di bangku, membuka laptop dan mengetik laporan. Tapi matanya terhenti saat melihat Rayhan datang, membawa 2 gelas jus mangga. Aku tahu kamu belum makan siang, katanya, duduk di sampingnya. Nadine tersenyum. Kamu mulai hafal kebiasaanku ya? Aku hafal semuanya. Keduanya tertawa kecil. Suasana hangat, tapi di balik canda ada perasaan yang mulai tumbuh, tenang tapi dalam. Nadine menatap Rayhan sesaat, lalu berkata lirih. Aku kadang takut, Ray. Takut apa? Takut bahagia. Karena setiap kali aku mulai merasa bahagia, hidup seperti punya cara buat mengujinya. Rayhan memandangnya dalam. Kalau begitu, biar kali ini aku yang melindungi bahagiamu. Kata-kata itu membuat hati Nadine bergetar. Ia menunduk menahan senyum, tapi di matanya ada cahaya yang tak bisa disembunyikan. Sore itu, mereka pulang bersama. Lila tertidur di kursi belakang, kepalanya bersandar di boneka Laras. Jalanan basah selepas hujan, langit jingga menyala di ufuk barat. Rayhan melirik kaca spion, memperhatikan wajah kecil itu, dan sesuatu dalam dirinya terasa lengkap. Aku nggak pernah nyangka bisa punya ini semua lagi, katanya pelan. Punya apa? Keluarga. Nadine menatapnya. Kadang yang hilang nggak selalu pergi. Tuhan cuma simpan dulu, sampai kita siap menerimanya lagi. Mobil berhenti di depan rumah. Rayhan menatap Nadine lama sebelum turun. Kamu selalu bisa bikin kata-kata sesederhana itu terasa berarti. Mungkin karena aku tahu rasanya kehilangan. Aku juga. Dan dalam senja itu, tanpa mereka sadari, benih cinta telah tumbuh sempurna, tenang, tapi nyata. Malamnya, Raka muncul di halaman rumah Rayhan. Wajahnya tampak lelah, matanya merah. Ia berdiri di bawah lampu taman, menunggu hingga Rayhan keluar. Kau datang untuk apa, Raka? Untuk memastikan kau benar-benar bisa menjaga mereka. Aku berjanji akan melakukannya. Raka menghela napas. Aku mau pergi dari kota ini. Ada proyek di luar negeri. Ya, tapi sebelum itu, aku ingin kau tahu, Laras tidak pernah membencimu. Dia hanya takut kebahagiaanmu hancur karena masa lalu kalian. Jadi dia memilih pergi diam-diam. Rayhan menatap tanah, perasaannya bercampur. Terima kasih karena sudah menjaganya sampai akhir. Aku nggak akan sia-siakan warisan yang dia tinggalkan, Lila. Dan Nadine, tambah Raka tiba-tiba. Aku tahu dia mencintaimu, tapi jangan sakiti hatinya seperti kau sakiti Laras. Rayhan terdiam, hanya bisa mengangguk pelan. Aku tidak akan mengulangi kesalahan itu, katanya mantap. Beberapa hari kemudian, Rayhan mengajak Nadine dan Lila ke villa keluarga di puncak. Udara dingin pepohonan diselimuti kabut. Di sana, untuk pertama kali, mereka merasa seperti keluarga sungguhan. Lila berlari di halaman, tertawa bebas. Om Ray, Tante Nadine, lihat pelanginya. Mereka menatap ke langit. Pelangi muncul di antara kabut, indah dan lembut. Nadine menatap pemandangan itu dengan mata berkaca. Laras pasti senang lihat ini, katanya lirih. Dia memang selalu suka pelangi, jawab Rayhan pelan. Karena katanya, pelangi itu tanda kalau hujan nggak sia-sia. Rayhan menoleh, menatap Nadine dalam. Nadine, ya? Aku nggak mau lagi hidup cuma dalam hujan dan kenangan. Aku ingin belajar mencintai lagi, mulai dari sekarang, denganmu. Nadine terdiam, matanya berkaca. Kamu yakin? Yakin. Karena kamu bukan bayangan Laras. Kamu cahaya yang Tuhan kirim setelah hujan panjang itu berakhir. Air mata Nadine menetes. Ia mengangguk, lalu tersenyum. Senyum yang membuat dunia Rayhan terasa lengkap. Lila berlari ke arah mereka, memeluk kaki keduanya. Aku tahu, serunya riang. Tahu apa? Tanya Nadine sambil tertawa. Kalian saling sayang, kan? Rayhan dan Nadine saling pandang, lalu mengangguk bersamaan. Iya sayang, kata Rayhan lembut. Om Ray sayang sama Tante Nadine, dan kita bertiga akan jadi keluarga selamanya. Namun di kejauhan, dari balik pepohonan, seseorang memperhatikan mereka. Seorang wanita dengan syal putih, bayangan samar di antara kabut. Angin berembus pelan membawa aroma melati,
dan suara lembut terdengar seolah dari langit. Terima kasih sudah menepati janjimu, Rayhan. Tanggullah, Merik, cahayaku. Pelangi semakin terang, menyinari wajah ketiganya. Rayhan menggenggam tangan Nadine, sementara Lila tertawa kecil. Untuk pertama kali, tidak ada lagi bayangan, hanya cahaya dan cinta yang mereka ciptakan sendiri. 1 bulan telah berlalu sejak pelangi pertama itu muncul di villa. Hidup Rayhan, Nadine, dan Lila berjalan tenang, seperti sungai yang akhirnya menemukan muaranya. Rumah besar yang dulu terasa dingin kini penuh tawa. Setiap pagi, suara kecil Lila membangunkan mereka, dan setiap malam, mereka duduk bersama menceritakan kisah sebelum tidur. Namun kedamaian itu belum sepenuhnya sempurna. Di dalam hati Rayhan, masih ada satu hal yang belum ia lakukan. Menepati janjinya pada Laras sepenuhnya. Ia tahu, sebelum benar-benar memulai hidup baru, ia harus berdamai dengan masa lalu. Suatu pagi, Rayhan mengajak Nadine dan Lila berziarah ke makam Laras. Udara lembut, langit cerah setelah hujan semalam. Di tangan Lila ada setangkai bunga melati yang ia petik sendiri dari taman. "Mama Laras suka bunga ini," katanya sambil tersenyum polos. Mereka tiba di pemakaman kecil di pinggir kota. Di batu nisan sederhana itu tertulis, Laras Ayuningtyas, 1994-2020. Cahaya yang tak pernah padam. Rayhan berlutut, menyentuh batu itu pelan. "Laras," bisiknya, "aku sudah menemukan cahaya yang kamu tinggalkan. Aku berjanji akan menjaganya." Lila tumbuh jadi anak yang kuat dan penuh cinta, seperti kamu dulu. Nadine berdiri di sampingnya, menggenggam tangan Rayhan erat. "Dia pasti tenang sekarang," katanya lirih. "Aku harap begitu," jawab Rayhan dengan mata berkaca. Lila menaruh bunga di atas nisan, lalu berkata lembut, "Terima kasih, Mama Laras. Aku sayang Mama, tapi aku juga sayang Om Ray dan Tante Nadine. Aku janji bakal terus nyebarin cahaya Mama." Angin berembus lembut, dan sehelai kelopak melati melayang jatuh di bahu Rayhan. Ia menatap langit, seolah mendengar bisikan halus yang hanya bisa dirasakan hati. "Aku tahu kamu menepati janji itu." Beberapa hari kemudian, Rayhan mengadakan pertemuan keluarga besar Adiwangsa. Ia ingin memperkenalkan Lila secara resmi. Di aula rumah tua itu, para kerabat berkumpul. Sebagian terkejut, sebagian kagum. Rayhan berdiri di depan semua orang, dengan Nadine dan Lila di sisinya. "Hari ini," katanya lantang, "aku ingin memperkenalkan seseorang yang telah mengubah hidupku. Namanya Lila Ayuningtyas Ardana, putriku." Bisik-bisik terdengar di antara tamu, tapi Rayhan tak gentar. "Dia bukan sekadar darah dagingku. Dia adalah alasan aku belajar menjadi manusia lagi. Karena dari seorang gadis kecil yang kehilangan segalanya, aku belajar tentang arti keluarga dan cinta sejati." Tepuk tangan bergema. Lila menatap ayahnya dengan mata berbinar. "Om Ray," bisiknya pelan. "Sekarang aku udah boleh panggil Papa, kan?" Rayhan tertegun, lalu berlutut air mata menetes tanpa malu. "Iya, sayang. Sekarang dan selamanya, kamu panggil aku Papa." Mereka berpelukan di tengah riuh tepuk tangan. Nadine menatap pemandangan itu dengan mata berkaca. Ia tahu, saat itu juga, luka masa lalu Rayhan telah sembuh sepenuhnya. Beberapa bulan berlalu, Nadine kini tinggal bersama mereka. Hubungannya dengan Rayhan berkembang menjadi cinta yang dewasa, tenang, tulus, tanpa bayangan masa lalu. Setiap pagi mereka sarapan bersama, dan setiap malam Lila memaksa keduanya duduk di kamar untuk mendengarkan cerita sebelum tidur. "Sekarang Tante Nadine yang cerita," pinta Lila suatu malam. "Cerita apa, sayang?" "Tentang cinta yang lahir dari hujan." Nadine tersenyum. "Oke, tapi janji harus tidur setelahnya." "Janji." Ia menatap Rayhan sejenak, lalu mulai bercerita. "Dulu ada seseorang yang kehilangan segalanya di tengah badai. Tapi Tuhan kasih dia hadiah, seorang gadis kecil yang membawa cahaya. Lewat gadis itu, dia bertemu seseorang lagi yang mengajarinya cara mencintai tanpa takut kehilangan. Akhirnya, mereka semua hidup bersama di bawah pelangi." Lila tertawa kecil. "Itu cerita kita ya?" "Iya, sayang," jawab Rayhan sambil mencium keningnya. "Itu cerita kita." Suatu sore di halaman belakang, Rayhan duduk bersama Nadine sambil menatap Lila bermain gelembung sabun. Langit sore berwarna oranye, dan lagi-lagi pelangi muncul jauh di ufuk barat. "Kamu sadar nggak?" kata Nadine lembut. "Setiap kali kita bahagia, pelangi selalu muncul." "Mungkin itu tanda dari Laras," jawab Rayhan, "bahwa dia bahagia lihat kita bahagia." Nadine bersandar di bahunya.
Kamu nggak pernah benar-benar kehilangan dia, Ray. Karena cinta sejati nggak hilang, cuma berubah bentuk. Rehan mengangguk pelan, menatap Lila yang tertawa memecahkan gelembung sabun di udara. Iya, sekarang aku tahu cinta itu bukan untuk dikenang, tapi untuk diteruskan. Ia menggenggam tangan Nadine. Terima kasih, karena sudah jadi rumah baru untuk aku dan Lila. Dan kamu, jawab Nadine, adalah hujan yang akhirnya membuat pelangiku muncul. Angin sore bertiup lembut. Lila berlari ke arah mereka, membawa gelembung sabun yang pecah di cahaya senja. Papa! Tante Nadine, lihat! Ada 2 pelangi. Mereka menatap langit. Benar, 2 pelangi berdampingan, indah dan penuh warna. Rehan memeluk Nadine dan Lila bersamaan. Itu tandanya, katanya. 2 hati yang dulu terpisah sekarang sudah bersatu. Lila tertawa. Berarti Mama Laras juga bahagia ya? Rehan mengangguk. Iya sayang. Mama Laras bahagia dan kita juga. Senja menutup hari dengan cahaya keemasan. Di antara tawa kecil dan pelukan hangat, Rehan sadar. Hidup tak pernah benar-benar tentang kehilangan atau penyesalan. Hidup adalah tentang berani membuka hati lagi, meski pernah hancur. Tentang menemukan cinta di tempat yang tak terduga. Tentang cahaya yang tetap menyala, bahkan setelah hujan paling gelap sekalipun. Dan di bawah 2 pelangi itu, mereka bertiga berdiri, tangan saling menggenggam, mata menatap langit yang tenang, tanda bahwa badai telah berakhir,